Hai guys, kembali dengan Review Gadget. Kali review gadget sebuah tes gaming smartphone dari Realme, yaitu adalah Realme 9 Pro varian RAM 6GB dan storage 128GB. Jadi kita akan uji coba gaming varian HP Realme 9 Pro yang paling murah ya guys. Jadi kita akan uji coba bagaimana performance-nya, bagaimana suhunya, bagaimana baterai life-nya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan tes gaming dari Realme 9 Pro 628GB ini ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tes gaming dari HP Realme 9 Pro dengan varian RAM 6 dan storage 128GB ya guys. Jadi kita akan uji coba HP ini bagaimana performance dari Snapdragon 695-nya dengan RAM 6GB. Kita akan uji coba 4 game di sini, ada Mobile Legends, PUBG New State, Call of Duty, dan Genshin Impact. Kita disclaimer di awal, kita di suhu ruang ber-AC, kita lihat suhunya terlebih dahulu, 27, di bagian belakang 28 paling tinggi ya tadi. Terus untuk baterainya sendiri dia di 68% dengan kita pakai WiFi. Kita akan mainkan game pertama adalah game Mobile Legends ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Mobile Legends sendiri kita bisa mainkan di graphic quality ultra dengan refresh rate high ya guys. Semuanya on, kita akan push rank ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan Mobile Legends. Saya akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa permainannya. Kita coba mainkan. Saya ingin tunjukkan kepada kalian dulu di awal seperti apa. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Karena kita cuma tunjukkan preview di awal, habis itu nanti kita akan kesimpulan ya guys. Oh. Ya ini kita mainkan dulu aja guys. Bentar kita mainkan dulu. Tapi overall untuk tadi di awal masih termasuk smooth ya guys. Cuma tadi pingnya sempat naik dikit. Mungkin karena koneksi saya kurang stabil, tapi kita coba mainkan dulu ya guys. Nanti kita akan coba ganti ke koneksi mobile data aja. Sebentar ya guys, kita mainkan dulu. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita di sini menang. Dan overall tidak ada keluhan. Tadi memang wifi saya aja yang sempat ada masalah sedikit, tapi overall untuk permainan sendiri udah sangat-sangat lancar banget. Dan di sini kita mau lihat untuk baterainya sendiri, kita main 18 menit permainan dari 68% ke 61%, bukan 7% untuk satu kali permainan 18 menit ya guys. Kita cek suhunya, dia di sini sampai 40 derajat paling tinggi, terus kemudian bagian belakang sampai 41 derajat ya guys, kurang lebih untuk suhu baterainya. Kita suhu HP-nya, kita coba mainkan game berikutnya adalah PUBG New State ya guys. Oke guys, untuk setting grafis game PUBG kita bisa atur di maksimum dengan graphic quality light, atau kita naikin ke medium dengan ultra, high dengan ultra, atau ultra dengan very high. Jadi kalau kalian mau graphic quality terserah. Kalau saya sih prefer graphic quality light tapi dengan frame rate yang maksimum aja ya guys. Kita save, kita start gamenya ya guys. Oke guys, kita coba untuk gyronya. Jadi kalau gyronya kurang lebih seperti ini. Kita mau coba buat gerakin. Kalau misalnya kalian pakai gyronya lancar atau enggak menurut kalian. Kita lihat untuk pergerakannya apakah oke atau tidak oke. Nah ini menurut saya sih termasuk lumayan smooth ya guys. Kita tunggu untuk mainkan ke game utamanya. Nanti saya akan tunjukkan sekilas. Sebentar ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game PUBG New State. Saya akan tunjukkan sekilas di awal untuk pergerakannya seperti apa. Apakah sesmooth itu atau tidak. Ini sih frame rate-nya maksimum sih nice banget sih guys. Ini jarang banget HP 3 jutaan bisa frame rate maksimum ya guys. Ada sih yang bisa tapi kayaknya nggak terlalu banyak. Kurang lebih ini untuk pergerakan awal sih termasuk smooth ya guys. Kita sambil cari senjata dahulu. Ini pergerakannya sih oke sih guys. Nanti kita akan mainkan dulu. Nanti kita akan kembali lagi untuk kasih kesimpulan kepada kalian. Sebentar ya guys, kita mainkan dulu ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita kalah di sini. Tapi overall untuk permainan sendiri sangat-sangat lancar banget sih guys. Untuk suhunya sendiri dia di 40 derajat, bagian depan, bagian belakang sampai 41 paling tinggi. Baterainya berkurang dari 61 ke 52%. Kita main selama 25 menit permainan ya guys. Kurang lebih seperti itu. Kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty ya guys. Oke guys, disclaimer dulu di awal sebelum kita lihat setting grafisnya. Baterainya saat ini 51% karena tadi ada update sedikit. Kita mau lihat dari graphic quality-nya bisa dimentokin di very high dengan frame rate tidak bisa maksimum ya guys kalau kalian mau very high. Tapi kalau kalian mau frame rate maksimum, kalian bisa main graphic quality high. Kita mainkan di graphic quality high aja, kita main game multiplayer ya guys.
Oke guys, kita sudah masuk untuk permainan. Kita akan tunjukkan kepada kalian sekilas di awal seperti apa permainannya. Ini sih lumayan oke sih guys, smooth banget sih, nggak ada masalah. Tapi kita akan mainkan dulu, nanti kita akan kembali lagi nih. Kalau kalian lihat dari awal untuk pergerakan awalnya sih termasuk oke, nggak ada masalah ya guys. Ini ada sniper sih guys, jadi dia sniper. Kita mainkan dulu ya guys, bentar ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita kalah di sini. Overall untuk permainan sendiri sangat-sangat lancar banget guys. Untuk baterainya berkurang dari 51 ke 49%. Kita main selama 5 menit permainan. Untuk suhunya 34, untuk bagian belakang 35 ya guys, paling tinggi. Kita mainkan game terakhir adalah game Genshin Impact ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Genshin Impact sendiri, kita bisa lihat graphic quality low defaultnya. Shadow quality cuma bagus, sudah medium ya guys. Yang lainnya sudah low semua, tapi bukan yang very low ya guys, bukan lowest. Jadi seharusnya secara grafis ini termasuk menarik untuk di harga HP 3 jutaan ya guys. Terus kita coba untuk apa namanya? Kita coba untuk lawan musuh. Ini kita sambil ada musuh di sini. Ini kita lawan guys. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalian buat battle, termasuk smooth banget, nggak ada masalah ya guys. Jadi ya termasuk good job lah untuk Realme. Oh, ini untuk yang RAM 6GB. Kalau kalian rasakan tadi itu memang ada sedikit-sedikit aja untuk frame dropnya ya guys. Tapi ya kita nggak tahu ya. Kita harus mainkan dulu. Cuma ini kalau untuk pergerakan, kalau misalnya kalian lihat ini termasuk oke sih guys. Jadi nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah ya guys. Untuk pergerakannya ya ada frame-frame drop sedikit, wajar. Mungkin kalau RAM 8GB mungkin akan lebih smooth lagi. Ini sudah nice banget sih. Oke guys, untuk permainan Genshin Impact sendiri overall memang sangat playable banget. Tadi kita sudah buat main juga, buat keliling-keliling juga, dan ini oke sih guys. Dan worth it lah guys untuk apa namanya, kita mainkan di HP ini. Kalau misalnya kalian lihat ini, kita oke banget secara permainan. Kita sudahin aja. Ini baterainya berkurang dari tadi 48% ke 45%, berkurang 3%. Kita main selama kurang lebih sekitar 15 menit. Untuk suhu depan 39, suhu bagian belakang di 40 derajat ya guys. Not bad dan oke lah untuk Genshin Impact di HP ini. Kita masuk ke closing ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Realme 9 Pro varian 6 128GB ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian untuk tes gamingnya? Kalau menurut gadget sendiri, secara performance ini memang adalah HP yang bisa banget buat diajak bermain game. Mengingat ini adalah varian RAM terendahnya RAM 6GB, kalian bisa juga upgrade dengan RAM 8GB. Itu pasti punya performance gaming yang lebih better lagi ya guys. Tapi kalau dengan kalian punya budget friendly 6GB, ini sudah sangat cukup banget guys untuk bermain game. Bahkan Genshin Impact pun ada frame drop sesekali, wajar, tapi menurut saya sih masih oke dan playable banget untuk di HP Realme 9 Pro. Dan dia setting grafisnya itu bukan yang lowest ya guys, tapi low. Itu sudah bagus banget sih guys untuk harga HP 3 jutaan. Dan ini adalah pendapat dari Gadget. Mungkin yang perlu diimprove oleh Realme adalah dari sisi manajemen panasnya untuk di next generation. Ketika kalian pakai buat gaming masih tembus sampai 40-41 derajat, tapi itu masih wajar sih guys, 40-41 derajat. Apalagi kalau misalnya main game Genshin Impact yang memang butuh resources VGA-nya yang tinggi ya guys, bukan VGA sih, grafis ya guys, grafis yang tinggi. Jadi ya, kalau menurut Gadget sih, itu yang perlu diimprove oleh Realme ke depannya di next gen dari Realme 9 Pro. Dan juga mungkin baterai life-nya kalau buat gaming mungkin lebih bisa irit lagi, mungkin kapasitasnya bisa diperbesar dan lain sebagainya. Dan ya, ini adalah pendapat dari Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye!